Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Nasdem diprediksi akan mengumumkan formasi capres-cawapresnya itu di sekitar bulan September kan. Ya, ini pernah kita bahas juga ya. Soal Nasdem ini lebih banyak sepertinya condong ke Anies Baswedan. Tapi ini sepertinya akan diumumkan dengan pasangannya. Artinya dengan cawapresnya ini. Dan cawapresnya itu Andika kan. Wah, Panglima TNI. Dan itu akan diumumkan September. Andika juga kalau nggak salah sampai 2022 ya selesainya ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak diperpanjang ya. Kalau nggak diperpanjang. Ini kan lagi berproses kalau nggak salah di Mahkamah Konstitusi. Betul. Luar biasa ya. Nasdem ini manuvernya zigzag juga ya. Satu ke Anies Baswedan yang lebih banyak didukung oleh golongan Islam. Dan Andika barangkali representasi TNI yang memang oleh sebagian masyarakat juga dirindukan ya. Kita pernah punya pemimpin dari kalangan militer dan itu dalam banyak hal menunjukkan ketegasan dalam sikap-sikapnya. Agak berbeda dengan Pak Jokowi gitu kan yang banyak orang bilang pelin-pelan gitu. Ya saya kira terkait Anies Baswedan dan Andika itu prediksi saya sih belum matang itu. Karena saya yakin Nasdem akan melihat komposisi dari para pendukungnya. Kan Nasdem mengumumkan itu bukan semata-mata Nasdem menginginkan Anies jadi presiden. Ya. Nah, kalau prediksinya nanti Anies yang dideklarasikan. Tapi lebih kepada bagaimana agar eksistensi Nasdem semakin kuat kan itu. Suaranya semakin besar. Dan Anies efek itu yang kemarin juga kita bahas. Mendapatkan limpahan suara yang banyak karena mendeklarasikan Anies dan partai pertama. Maka tentu akan berhitung dengan sangat kuat mengingat Andika itu adalah mantunya Endro Priyono. Dan kita dan umat Islam memiliki catatan yang cukup negatif lah ya terhadap orang itu gitu. Nah, tapi ini tentu pasti akan berproses di Juni nanti. Yang harus menjadi fokus perhatian kita, saya terutama melihat kabar ini adalah itu akan disampaikan di bulan September. Setelah September itu adalah Oktober, bulan saat selesainya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Strategi Nasdem ini bagus gitu. Dia akan menyambut. Jadi prosesi penyambutan Anies Baswedan dimulai dari sebulan sebelumnya, yaitu bulan September dengan mendeklarasikan Anies sebagai capresnya Nasdem. Nah, ini. Karena kita tahu setelah Oktober Pak Anies sudah berjanji di media kepada publik, kepada wartawan bahwa selesai menunaikan tugasnya di Jakarta dia akan fokus untuk memikirkan bagaimana mengelola negeri ini. Kan itu bisa diartikan sebagai azan ya. Kalau dulu sempat bilang azannya sudah berkumandang, maka saya yakin itu Pak Anies Baswedan akan keliling Indonesia, bertemu para relawan, bertemu para tokoh, bertemu para ulama, dan bahkan juga para ketua-ketua partai. Saya yakin itu akan dilakukan untuk memastikan seberapa kuat dukungan terhadap Anies Baswedan sehingga beliau bisa melenggang menjadi capres 2024. Dengan pemilihan Nasdem, kalau Anies mungkin tidak ada masalah ya. Dan sering kita bahas, tapi ini calon wakilnya gitu. Jenderal TNI aktif sekarang ini masih Andika Perkasa. Terlihat dari ada beberapa catatan, tidak cuma saja mertuanya ya, tapi juga ada beberapa keputusan kebijakan yang dikeluarkan oleh Andika ini juga menuai pro kontra, termasuk ketika bicara soal turunan PKI boleh ya kan mendaftar menjadi anggota TNI gitu, seperti itu. Ini apakah tidak cukup cermat gitu loh Nasdem melihat sosok yang akan dipilih gitu? Makanya saya bilang juga tadi saya duga sih ini test the water saja. Anies sudah selesai test the waternya, nah sekarang cawapresnya. Apalagi mengingat suara Nasdem yang tidak cukup besar. Jangankan paket, untuk mengusung satu saja kekuatannya kurang gitu. Harus kolaborasi, harus koalisi, harus koalisi dengan partai-partai lain. Dan
di titik itulah Nasdem juga harus mengingat kemungkinan besar ketika ini akan dipaketkan maka cawapresnya harus dari partai. Nah, karena Anies dan Andika bukan representasi partai, maka ya jauh lebih realistis misalkan dengan AHY sehingga bergabunglah Nasdem, PKS, Demokrat gitu. Nanti ngikutlah P3, ngikutlah PAN gitu. Karena Zulkifli Hasan kemarin sudah hadir di JIS dan itu kan tanda yang sangat nyata gitu. Dan ya partai-partai yang lainnya, partai-partai kecil lah, anggaplah Partai Umat, Partai Gelora itu saya kira juga akan berjamaah di situ. Ya, ini mulai terlihat ya beberapa partai merapat ke Anies Baswedan ya. Memang ini adalah sosok yang dinilai sebagian besar publik adalah sosok yang menjadi apa ya? Mempresentasikan keinginan rakyat yang bisa mewakili suara hati rakyat. Sosok yang bersih gitu. Betul. Kan. Ini terbukti Anies Baswedan melaporkan harta kekayaannya kemarin ya. Jadi ada viral juga ini kan. Jadi lagi-lagi buzzer ini tertampar oleh fakta gitu. Apa tuh, fitnah dan opini Pak Anies korupsi itu terbantahkan dengan laporan harta pejabat Anies itu yang termiskin kan. Ini laporannya termiskin, harta kekayaan pejabat gitu. Berarti kan ya termiskin di antara para capres atau para kepala daerah. Nah, kepala daerah mungkin ya. Capres belum ada ya. belum ada gitu. Ya ini tentu menjadi sebuah tanda ya bahwa seorang Anies Baswedan tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dengan beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta. Gitu. Atau bahasa lainnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Bahkan di kabar yang lain kita dapatkan informasi kalau ketika pejabat-pejabat yang lain saat pandemi hartanya naik, Anies Baswedan justru turun. Gitu. Tapi di titik ini pula ini menjadi pegangan saya kira dan teman-teman semua, para relawan, para pendukung Anies Baswedan. Ya bicara manisnya Pak Anies melenggang dengan sukses menjadi presiden dan kita akan mengawalnya. Kalau setelah 1 tahun harta kekayaannya naik berkali-kali lipat gitu, 3, 4, 5 kali lipat seperti yang terjadi pada Gus Yakut misalkan, hanya dalam setahun sudah 6 kali lipat naiknya. Maka itu menjadi sebuah indikasi yang akan sama-sama kita dorong untuk bongkar juga gitu. Jadi tidak ada fanatisme buta saya kira dalam dukungan terhadap Anies Baswedan. Kita dorong Anies Baswedan sebagai pilihan terbaik hari ini, tapi kita kawal juga kalau juga Anies Baswedan ternyata terpeleset masuk pada aksi-aksi yang merugikan rakyat. Kita tidak akan segan-segan berada di garda terdepan untuk menentang itu gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya perasaan nggak enak karena kita kubunya segala macam. Kita mendeklarasikan sejak awal sebagai penggema suara hati rakyat. Jadi insya Allah doakan juga sahabat semua ya, kita terus istiqomah. Nah ini kan harta kekayaan ini dirilis oleh KPK ini kan. Jadi KPK merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara. LHKPN. Jadi ada 3 gubernur ini Kang. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jadi yang termiskin memang dari 3 yang dirilis oleh KPK ini adalah Anies Baswedan. Jadi kalau Anies itu kurang lebih total hartanya itu berjumlah 10,9 miliar lah. Kemudian Ganjar Pranowo itu 11,7 miliar sekian. Dan Khofifah itu 24,7 miliar sekian. Berarti kan termiskin di antara yang ada gitu. Ya, di antara pejabat ya. Padahal Jakarta itu sumbernya uang sebenarnya. Ini juga sempat dihebohkan gitu kan. Jadi dilaporkan ke KPK ini. Anies terima gratifikasi sekian miliar. Tapi setelah dibaca ternyata salah pemahaman ini. Jadi Anies Baswedan itu melaporkan gitu loh ke KPK jumlah gratifikasi yang diterimanya gitu loh. Bukan disimpan tapi justru dilaporkan, dikembalikan kepada KPK. Iya, saya juga menduganya tadi ada orang pihak yang melaporkan Anies Baswedan telah menerima gratifikasi sudah 23 miliar.
kalau benar itu maka di LKHPN-nya itu sudah langsung melebihi Khofifah yang 24 itu, ini 223. Ini informasi saja. Jadi Gubernur DKI Jakarta ya ini melaporkan ke KPK ada total nilai gratifikasi senilai 23 miliar. Jadi kalau nilainya itu 23 miliar dengan jumlah laporan sebanyak 300 laporan lebih. Waduh. Begitu kata Anies. Ini disampaikan kepada wartawan ya di di Jakarta gitu. Iya. Kalau satu laporan satu lembar aja itu sudah 300 lembar itu yang diterima KPK. Itu bikin masalah KPK itu, dia harus periksa satu-satu. Karena kan ketika Anies menolak gratifikasi karena memang seharusnya pejabat begitu, ya pemberi gratifikasi kan tetap harus diusut. Karena dia sudah memulai kecurangan kan gitu. Dan ya saya kira di momen ini cukup tepat juga lah kita juga mengingatkan KPK untuk menindaklanjuti laporan dari Pak Anies Baswedan. Ya, ini sebagai bentuk contoh. Oke. Ya, contoh bahwa pejabat di lingkungan Pemprov DKI harus terbebas lah dari hal-hal yang terkaitan sama korupsi gitu loh. Jadi di setiap ruangan di lingkungan Pemprov DKI itu sudah disediakan Kang formulir untuk pelaporan gratifikasi. Jadi kan banyak tuh pemberian-pemberian tuh mungkin gitu loh. Itu dibuat formulirnya untuk ditulis di situ apa saja gitu yang diterima. Iya. Saya pernah lihat juga di beberapa instansi pemerintah itu dipajang di lemari itu. Barang-barang judulnya gitu, ini gratifikasi gitu. Ada kamera, ada handphone, segala macam lah. Saya kira ya saya sih bagus juga nih ya dipajang gitu. Cuman kalau gratifikasinya duit 1 miliar kan nggak mungkin juga dipajang di situ. Bagusnya sih dipajang ya. Dan yang jaga. Nah itu repot tuh ngejaga kayak jaga ATM itu. Ya ini role model yang bagus ya. Ya. Yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Semoga saja ini bisa berlanjut terus gitu loh. Ya itu dia makanya. Jadi banyak rakyat di mana-mana yang melihat kinerja Anies Baswedan di Jakarta yang sangat memuaskan. Dan itu bikin ngiri. Tentu ngiri dalam hal yang positif ya. Mereka juga menginginkan daerahnya semaju Jakarta. Atau minimal mendapatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan sarana prasarana yang persentasenya kenaikannya samalah dengan di Jakarta gitu. Karena kan memang sulit juga ya kalau menyamakan secara betul-betul rata. Positifnya ya tentu mereka berharap apa yang terjadi di Jakarta terjadi juga di daerah-daerah. Bagaimana caranya? Ya Anies harus menjadi presiden. Amin. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.